Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdanova dengan NIM 190703038. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI terkait tugas mata kuliah Oceanografi, yaitu mereview jurnal dengan judul Hubungan Panjang Bobot dan Faktor Kondisi Ikan Tetet Jasminum balangeri Cuvier dengan kelas Pisces Skianidae di perairan Pantai Mayangan, Jawa Barat. Pendahuluan, hubungan panjang bobot berfungsi untuk menduga bobot ikan dan panjangnya. Biomasa ikan sering dihitung dari kelimpahan melalui panjang dengan menggunakan PHB. Faktor kondisi adalah suatu angka yang menunjukkan kegemukan ikan. Dari sudut pandang nutrisional, faktor kondisi merupakan akumulasi lemak dan perkembangan gonad. Faktor kondisi dapat menunjukkan kondisi fisiologis ikan yang menerima pengaruh dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor kondisi juga dapat menunjukkan informasi kapan ikan akan melakukan pemijahan. Bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Mayangan, Jawa Barat. Ikan diambil dengan menggunakan jaring insang bermata jaring 1,5, 2, dan juga 3 inci. Penangkapan dilakukan setiap sebulan sekali yang berlangsung dari bulan Mei hingga bulan April. Selanjutnya, hasil tangkapan diawetkan dalam larutan formalin 5-10% untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Setiap ikan contoh diukur panjang totalnya sampai milimeter terdekat dan ditimbang bobotnya sampai gram terdekat. Data ini digunakan untuk menetapkan hubungan panjang bobot ikan dan faktor kondisi ikan. Setelah dilakukan pengukuran, ikan dibedah untuk dilihat jenis kelamin dan tingkat kematangan gonadnya. Hasil dan pembahasan, jumlah ikan yang tertangkap selama penelitian sebesar 2.403 ekor yang terdiri atas ikan jantan berjumlah 1.058 ekor dan ikan betina berjumlah 1.345 ekor. Kisaran panjang ikan contoh 71-225 mm dan bobotnya 3-161 gram. Hubungan panjang dan bobot antara spesies ikan yang disebutkan di atas itu terkait erat dengan perkembangan ontogenetik, perbedaan umur, kematangan gonad, jenis kelamin, letak geografis, dan kondisi lingkungan, serta kepenuhan lambung, penyakit, dan juga tekanan parasit. Kondisi relatif rata-rata ikan jantan selalu lebih kecil daripada ikan betina. Hal ini mendedikasikan bahwa kondisi ikan betina lebih baik dibandingkan ikan jantan sepanjang tahun. Variasi nilai faktor kondisi ikan tetet juga disebabkan fluktuasi ketersediaan makanan atau kualitas maupun kuantitas di perairan. Fakta ini terungkap lewat kajian komposisi jenis makanan ikan tetet bahwa terjadi variasi dalam proporsi makanan yang dimanfaatkan oleh ikan berkaitan dengan fluktuasi sediaan makanan di perairan. Beberapa faktor lain yang diduga menjadi penyebab terjadinya fluktuasi dan variasi nilai faktor kondisi ikan adalah perbedaan ukurannya dan juga umur ikannya. Selama musim pemijahan, ikan tidak melakukan aktivitas makan, tetapi menggunakan cadangan lemak dalam tubuhnya untuk suplai energi dan tekanan parasit. Nah, alasan utama untuk menjelaskan fakta ini adalah karena bagian terbesar dari makanan dikonsumsi digunakan untuk perkembangan sel-sel reproduksi. Proses pembentukan sel reproduksi mencapai puncaknya pada TKG 4. Atau dengan kata lain, ukuran gonad yang terbesar sudah dicapai sehingga meningkatkan bobot tubuh secara keseluruhan. Hal ini menjadi alasan mendasar nilai faktor kondisi yang tinggi ditemukan pada TKG 4. Selanjutnya, nilai faktor kondisi menurun setelah ikan selesai berpijah atau pada fase TKG 5. Kesimpulannya yaitu, ikan tetet bersifat alometrik positif. Ikan betina mempunyai kondisi yang terbaik sepanjang tahun dilihat dari faktor kondisi yang lebih besar, umur yang lebih panjang, serta jumlah individu yang lebih banyak. Nilai faktor kondisi ikan jantan dan betina meningkat menjelang puncak musim pemijahan dan menurun setelah masa pemijahan. Nah, nilai faktor kondisi menurun seiring dengan meningkatnya kematangan gonad sampai pada TKG 3. Jurnal yang saya gunakan kali ini yaitu judulnya Karakteristik Morfometrik dan Studi Osteologi Ikan Kerling oleh Yusrizal Akmal, Fatmawati Saifuddin, dan Ilham Zulfahmi. Ikan kerling termasuk dalam kelompok spirinid air tawar penting di wilayah perairan Indonesia dan juga Malaysia. Di Indonesia terdapat 4 jenis ikan yang termasuk populasi jenis ikan ini, yaitu Torthambroides, Tordeurenensis, dan Torsoro. Ikan dari genus ini memiliki potensi yang baik dalam industri aquaculture, baik sebagai ikan hias maupun sebagai ikan konsumsi.
Setiap spesies dari ikan ini memiliki morfologi dengan ciri-ciri khusus yang dapat menjadi pembeda antara satu ikan dengan ikan yang lainnya. Beberapa karakter morfometrik yang sering diukur yaitu panjang total, panjang baku, panjang cagak, tinggi, lebar badan, serta panjang sirip, dan juga diameter dari mata. Mayoritas penelitian ikan kerling saat ini mengarah pada upaya konservasi dan domestikasi. Salah satu data yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah data mengenai karakteristik morfometrik serta morfologi skeleton ikan kerling. Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik morfometrik dan osteologi ikan kerling. Metode penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2018. Tahapan penelitian meliputi preparasi sampel, pembuatan preparat skeleton, dan identifikasi terminologi skeleton. Ikan kerling secara visual, ikan kerling ini memiliki cuping berukuran sedang dan juga bibir bawah, tetapi tidak menyentuh bibir atas. Jari-jari terakhir sirip punggung yang mengeras lebih pendek daripada kepala tanpa moncong. Sirip punggung memiliki bentuk yang licin. Kepala tidak berkerucut, antara garis rusuk dan sirip punggung terdapat 3,5 baris sisik. Karakteristik morfologi ikan kerling diantaranya adalah memiliki bentuk tubuh yang torpedo. Letak mulut ikan terminal dengan bentuk mulut dan bibir yang khas, yaitu terdapat lipatan kulit yang terjumbai serta bisa disembulkan. Bentuk moncong cembung serta memiliki 2 pasang sungut pada rahang atas. Tipe sisik dari ikan kerling ini yaitu sikloid berjumlah 353 sampai 423 dan memiliki banyak pigmen keratonoid yang memberikan warna terang dan juga putih, kekuningan ataupun keemasan, serta bagian punggungnya berwarna gelap. Nah, adapun karakteristik osteologi ikan kerling ini yaitu osteologi ikan kerling merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan untuk melakukan suatu gerakan dengan bantuan otot. Nah, skeleton appendicularis ikan kerling terdiri dari sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, sirip punggung, sirip anal, dan juga sirip ekor. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu karakteristik morfologi yang khas pada ikan kerling diantaranya yaitu letak mulutnya. Di mana letak mulut ikan ini yaitu terminal dengan bentuk mulut dan bibir yang khas, yakni terdapat lipatan kulit yang terjumbai serta bisa disembulkan. Osteologi ikan kerling terdiri dari skeleton aksial dan juga skeleton appendicularis, ossa cranium, ossa vertebrae, ossa costae, ostiolus vertebralis termasuk dalam skeleton aksial, sedangkan ossa appendicularis terdiri dari sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, sirip punggung, sirip anal, dan juga sirip ekor. Nah, sekian tugas review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.